Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa dipimpin doa. Oke, sekarang ibu mau absen terlebih dahulu ya. Ada Herlina, Amanda Aprilian, Andika Prasastya, Andin Madinah, Apriansyah, Akila. Hari ini hadir semua ya. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita membahas tentang apa? Silakan Amanda. Ya, betul ya. Kemudian ada yang ingin menambahkan? Silakan Apriansyah. Betul sekali ya. Semoga yang lainnya juga masih ingat ya. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Ada apa aja? Perubahan sosial politik, kemudian perubahan masyarakat, kemudian kebijakan pemerintah, dan kedudukan dan peranan perempuan. Nah, itu gambaran umumnya ya. Minggu kemarin kita membahas yang itu. Dan minggu sekarang kalian harusnya lebih bersemangat karena kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, apa sih yang kalian ketahui ketika mendengar kata Jepang? Oke? Iya, kemudian yang lain. Iya, ketika kita mendengar kata Jepang itu pasti yang ada di pikiran kita itu pasti makanannya, kuliner, kemudian keindahan alamnya. Apa? Ada Gunung Fuji. Kemudian pakaiannya, kimono. Kemudian tradisinya dan lain-lain. Makanannya seperti yang banyak sekali di sini di Indonesia. Ada ramen, udon. Wah, kalian itu sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata itu ya. Sudah banyak gitu tentunya. Dan pasti jarang di antara kalian yang belum pernah. Pasti hampir semua pernah gitu. Kalian mau makan ramen apalagi. Nah, tetapi ketika kita melihat ke masa lalu, apa sih Jepang itu gimana sih ke Indonesia? Menjajah, iya betul sekali. Adanya penjajahan gitu ya. Kenapa Jepang itu disebutnya pendudukan, bukan penjajahan? Karena Jepang itu di Indonesia itu terbilang cukup singkat, hanya 3,5 tahun. Tetapi dampaknya bagi Indonesia, wah sangat Masya Allah ya. Apalagi pada zaman itu, pada masa pendudukan Jepang Indonesia itu, kalau sekarang itu bahasanya trauma. Adanya rasa trauma karena saking kejamnya Jepang ke Indonesia gitu. Nah, sebelum kita membahas yang lain-lain, kita akan membahas dulu gimana sih Jepang itu datang ke Indonesia. Apa latar belakangannya gitu. Kenapa Jepang itu datang ke Indonesia? Nah, jadi Jepang itu datang ke Indonesia itu pada tahun 1942 ya. Nah, jadi sudah terjadi interaksi antara Indonesia dengan Jepang itu bahkan sebelum Perang Dunia Kedua dimulai. Nah, bagaimana? Yaitu adanya interaksi antara tokoh nasional Indonesia. Siapa yang tahu?
Gatot Mangku Praja dan Muhammad Hatta salah satunya ya. Jadi Gatot Mangku Praja ini meyakini dan Muhammad Hatta ini meyakini bahwa Jepang itu akan membantu Indonesia merdeka, akan memberikan dukungan kepada Indonesia merdeka gitu. Kenapa sebegitu yakin? Karena Muhammad Hatta satunya melihat ketulusan Jepang kepada Indonesia, melihat ketulusan mereka itu menyebutnya saudara tua bagi Indonesia. Nah, selain itu ada faktor lain. Karena pada saat itu Indonesia itu sedang dijajah oleh Belanda, jadi Indonesia itu sedang berada di posisi lemah, sedangkan Jepang itu berada di posisi kuat itu. Nah, faktor lain kenapa Indonesia itu sangat yakin kepada Jepang, karena adanya sikap keras kepala dari pemerintah Hindia Belanda. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena pada tahun 1936 Sutarjo yang merupakan ketua Pamong Praja Bumiputra mengajukan petisi kepada pemerintah Hindia Belanda. Namanya petisi Sutarjo. Apa isinya? Yaitu mengusulkan bahwa Indonesia itu ingin mendirikan pemerintahnya sendiri, tetapi ditolak oleh Ratu Belanda karena dianggap Indonesia itu belum matang. Nah, setelah itu Indonesia berpikir, kita itu tidak bisa hanya mengandalkan Belanda, karena Belanda sudah menolak petisi ini. Kemudian, nah, di sisi lain Jepang itu menjanjikan kemerdekaan kepada negara-negara yang ada di Asia, termasuk Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya, terus gimana sih? Kok bisa Jepang itu datang ke Indonesia? Nah, jadi Jepang itu terlibat dalam Perang Dunia Kedua itu pada tahun 1941. Berarti sebelum datang ke Indonesia dong, Jepang itu sudah terlibat Perang Dunia Kedua. Kenapa Jepang kok bisa terlibat ke dalam Perang Dunia Kedua? Karena Jepang itu mengusik pangkalan militer Amerika yang bernama Pearl Harbor. Nah, disebabkan karena Jepang itu kurang nyaman dengan kebijakan luar negeri Amerika. Nah, akhirnya suasana semakin memuncak setelah Amerika memutuskan perdagangan dengan Jepang. Nah, akhirnya pada Desember 1941 Amerika menyatakan perang terhadap Jepang. Nah, Jepang itu datang ke Indonesia menjanjikan pokoknya banyak sekali janji-janji manis gitu. Nah, janji-janji manis yang dikeluarkan oleh Jepang seperti menyebut dirinya sebagai saudara tua, kemudian adanya gerakan 3A. 3A itu apa? Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, kemudian Jepang Pemimpin Asia. Nah, Jepang itu datang ke Indonesia itu tujuannya untuk apa? Tentunya untuk mengambil sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tidak hanya sumber daya alamnya saja, ternyata Jepang itu membutuhkan sumber daya manusianya juga. Karena pada saat itu Jepang itu sedang membutuhkan bahan dan alat untuk perang gitu. Jepang itu membutuhkan dukungan juga. Nah, jadi selain Jepang itu mengambil sumber daya alam, Jepang juga mengambil sumber daya manusianya. Karena untuk kebutuhan perang, Jepang itu sedang berada di posisi lemah pada saat itu. Ya, sedang membutuhkan dukungan. Karena banyak sekali militer Jepang yang tewas pada saat Perang Dunia Kedua. Nah,
Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 terjadi perundingan antara pihak Belanda dengan pihak Jepang yang disebut dengan perundingan Kalijati, yang dimana perundingan tersebut berisi bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, setelah itu akhirnya Jepang berhasil menyingkirkan Belanda dari Indonesia dan mengambil sepenuhnya hak Jepang terhadap Indonesia. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham berarti ya? Nah, setelah ini Ibu mau kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok A dan ada kelompok B. Ada kelompok A atau 1, B atau 2 gitu. Mau kelompok 1 atau A, mau kelompok 2 atau B, terserah kalian. Yang penting dibagi 2. Nah, sekarang kita akan main games. Oke? Nah, jadi peraturan permainannya adalah, jadi kalian itu akan setiap kelompoknya jadi bergilir. Nanti kelompok 1 dulu misalkan, atau kelompok 2 nanti ditentukan dengan cara misalkan bisa sweet atau apa gitu. Dan jika sudah memilih kemudian muncul pertanyaan, kelompok tersebut wajib menjawab pertanyaan tersebut. Jika jawabannya benar, kelompok tersebut akan mendapatkan poin. Tetapi jika salah, kelompok tersebut tidak akan mendapatkan poin. Gimana tadi pembelajarannya? Seru? Permainannya gimana? Seru? Alhamdulillah. Nah, itu tujuannya agar kalian bisa mengingat poin-poin pertemuan kali ini tuh apa saja. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu mau dari kalian ada yang menyimpulkan pertemuan kali ini. Ada yang mau? Boleh angkatkan tangan? Ya, silakan. Amanda. Oke, ada yang ingin menambahkan? Silakan, Apriliansyah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi kesimpulan untuk pertemuan kali ini yaitu bahwa Jepang datang ke Indonesia itu pada tahun 1942, tepatnya di Tarakan pada tanggal 11 Januari ya. Nah, tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia itu yaitu untuk mengambil sumber daya alamnya, terutama ya, karena Indonesia itu terkenal dengan kelimpahan sumber daya alamnya ya. Kemudian selain sumber daya alam, Jepang juga membutuhkan sumber daya manusia. Nah, kemudian Perang Dunia Kedua itu dimulai sejak tahun 1939 sampai 1941. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Semangat selalu. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.